Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi peduli, juga edisi peka. Ya, banyak yang sudah dirumuskan ya, dari pada beliau-beliau yang betul-betul memahami tentang isyarat-isyarat atau berbagai kejadian ya, yang menimpa negeri tercinta ini. Banyak para ulama juga yang mengatakan zaman wis akhir. Jadi, juga banyak juga yang mengatakan dunia sudah semakin tua. Dari berbagai kenyataan yang terjadi ya, makanya penghuni hutan yang harusnya di hutan, yaitu singa-singa liar ya, digiring ke kebun-kebun binatang. Dari batu-batu penyangga gunung ya, juga sudah banyak istilahnya gunung jalan-jalan ke kota. Bahkan ombak laut pun juga diusung menjadi konsep wisata di kota juga. Dari sini gampangnya para penghuni hutan ya, kayak yang penghuni gunung ya, juga penghuni lautan ya, itu sudah diperlakukan yang tidak semestinya. Jadi seolah-olah singa yang dibawa ke kebun binatang menjadi jinak, bebatuan gunung ya dibawa ke kota untuk pengerasan jalan dan sebagainya. Bahkan sampai ada wisata ombak, sehingga gampangannya para penghuni dari hutan, gunung, laut itu protes dengan banyaknya banjir ya, itu juga dengan banyaknya gunung-gunung yang sudah mulai memberikan isyarat ya kepada kita semua. Dari sini kami mengajak siapapun, marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalaupun sudah sering kita menyaksikan tontonan ya melalui YouTube ya, melalui media sosial ini, berbagai kegaduhan ya. Jadi banyak suku-suku yang sudah mulai muncul ya, juga antar umat Islam yang mulai diobok-obok ya. Dan banyak lagi. Ini dari gambaran kegaduhan di belakang saya ini lebih asik ya. Saya mendengarkan kokok ayam, bebek-bebek, dan kerbaunya ini belum kedengaran suaranya. Sapi kedengaran suaranya. Saya tetap berkomitmen ya dalam pergerakan saya ya,
Saya tidak capek-capek dan tidak bosan-bosan dan tidak lelah-lelah. Saya berusaha ya, semampu saya. Jadi menginspirasi bagaimana di zaman teknologi ini paling tidak ada pemanfaatan yang bisa maksimal. Jadi di akhir-akhir ini kami lebih mengajak ya kepada siapapun, ayo bikin YouTube ya, yang kontennya hiburan, yang konten-kontennya segar ya, yang konten-kontennya menyenangkan ya, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengalihkan perhatian dari berbagai permasalahan dan musibah tadi. Sehingga ada hiburan segar, ada tontonan yang menarik. Kami barusan meliput salah satu pelaku usaha jalanan ya, pedagang kaki lima. Beliau ini sangat merespon tentang ajakan saya, khususnya bagi kepala desa ya, dan lurah. Marilah di zaman akhir ini kita bangunkan kepekaan, kepedulian kita, bukan kebencian yang kita tumbuhkan. Jadi kepekaan di dalam diri kita ini mari kita tumbuhkan. Dengan kami yang selalu berkomitmen ya, mari kita bikin YouTube channel desa, agar masyarakat ini punya rujukan tentang tontonan yang menarik, juga bisa menjadi rujukan bagi masyarakat tentang perkembangannya di desanya. Tadi itu saya meliput pelaku usaha rujak jambu kristal. Kebetulan pelakunya dari saudara kita yang ada di Palembang. Nah, beliau ini sangat merespon ya, tentang liputan saya, karena diharapkan dengan adanya liputan saya tadi ya, paling tidak karena program saya ini lebih ke mencontohkan bagaimana YouTube channel desa atau kelurahan tadi bisa memfasilitasi pelaku-pelaku usaha baru agar ada percepatan dikenal di lingkungannya. Coba kalau misalkan desa itu sudah bikin ya YouTube channel ya, saya ingin tahu di Deng Koliki ono opo sih hari ini ya. Dia akan melihat YouTube-nya. Bagaimana saya ingin melihat misalkan di Batu Retno itu ada apa sih ya, bisa melihat channel YouTube-nya. Di Taman Harjo, di Blandit ya. Untuk itu marilah ya bapak-bapak kepala desa, wabil khusus, mari ya kita bikin YouTube channel desa ya, yang tujuannya apa? Memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang mau berusaha itu ya, kasihan beliau ini ya. Dia memulai usaha baru ya, padahal zaman sudah kayak begini, kenapa masih belum bisa terfasilitasi dengan teknologi ini? Coba kalau misalkan kepala desa itu tergerak hatinya ya, bikin YouTube channel, akhirnya pelaku-pelaku usaha yang ingin mengawali usahanya tadi sangat terbantu.
Jadi sangat terbantu. Saya juga mengimbau kepada yayasan-yayasan masjid ya, atau misalkan masjid-masjid yang belum punya yayasan tapi sudah punya ketakmiran ya, bikin channel YouTube ya. Jadi channel YouTube-nya itu atas namakan desa ya. Misalkan yayasan masjid yang ada di Dengkol misalnya ya, bikin TV YouTube ya. Paling tidak masyarakat yang ada di Dengkol ya, khususnya yang muslim, yang baik itu yang non muslim ya, itu ingin mengetahui tentang apa yang ada di Dengkol itu terbantu. Buka aja channelnya Masjid Dengkol ya, atau buka misalkan channel masjidnya Batu Retno ya, atau channel YouTube-nya Masjid Taman Harjo ya. Sehingga masyarakat juga merasa terfasilitasi gitu loh, tersolusikan permasalahan yang dia mau mengawali usahanya. Jadi saya sangat berharap ya, ini zaman wis akhir, zaman wis tuwek ya, sudah banyak isyarah-isyarah yang tentang kedekatan hari kiamat. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Ada berbagai bencana, berbagai musibah. Sebelum kita menjadi korban dari keganasan ya, alam, karena kita sudah tidak peduli dengan alam, mari kita bicara dengan alam, kita bersahabat dengan alam. Biar kita diselamatkan. Jangan salah pengertian ya, pengertian bisa diselamatkan kalau diselamatkan alam. Alam yang punya siapa? Yang punya adalah semua itu Allah, yang maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha segala-galanya. Di saat kita ikut merawat, di saat kita melestarikan apa yang Allah sajikan kepada hamba-hambanya ya, otomatis karena merasa dipelihara tidak akan murka alam ini. Tapi kalau kita sudah nggak peduli, banyak masyarakat yang tidak berdosa akhirnya jadi korban ya. Dari sini marilah saya tidak bosan-bosan ya, saya bukan sok-sokan ya, saya juga bukan sok pinter ya, saya bukan seorang yang punya manfaat, bukan ya. Tapi saya mengajak ya. Mengajak kepala desa ya, lurah atau camat atau bupati, wali kota, bahkan gubernur, bahkan para menteri, nah, presiden kedua ya. Jadi mari ya, kita sadar ya, kita coba ya, kita jangan terus terbuai dengan kenyamanan kita, terbuai dengan ekonomi kita yang mapan, akhirnya emangnya gue pikirin dan sebagainya ya. Marilah kita tingkatkan kepekaan, kepedulian. Saya ambil contoh tadi ya, di saat masyarakat itu mengawali sebuah usaha, beliaunya itu sangat berterima kasih dengan liputan saya. Karena apa? Dengan harapan ya, dengan liputan saya tadi, masyarakat yang mau mengawali atau memulai usaha tadi menjadi berani, menjadi terfasilitasi. Coba kalau misalkan betul-betul kita terapkan ya, bahwa
desa itu harus membangun sistem informasi, ya, memanfaatkan WA saja. Kita minta satu RT ada satu pemuda yang bergabung di grup WA yang dikelola oleh satu admin. Bagaimana nanti setiap RT akhirnya ada rujukan info, ya, ono opo di desa kita ini. Nah, sehingga dari sini menurut saya menjadi sangat penting ya, di saat misalkan kepala desa ingin ngajak masyarakatnya, ya, dengan memperkenalkan program-programnya dan sebagainya, ya, ini masyarakat tuh bisa tahu melalui pusat info yang ada di setiap RT tadi, ya. Sehingga corong pemerintah itu sampai di tingkat RT itu ada. Nah, dari situlah ya kenapa sekarang saya mengajak ayo bikin YouTube. Masyarakat itu sudah banyak yang memanfaatkan jaringan itu pakai wifi semua, ya. Prosentasenya sangat tinggi pakai wifi. Sehingga di saat masyarakat itu sudah pakai wifi, ya otomatis mau nonton YouTube nggak ada masalah. Makanya di situ besar harapan kami, mari setiap desa itu punya TV channel gitu loh, ya. Harapan saya setiap desa punya TV channel, ya. Nah, sehingga kepala desa tadi akan disanjung oleh masyarakatnya. Ya Allah, alhamdulillah, kepala desa saya, lurah saya dengan TV channelnya ini akhirnya usaha saya, kalaupun saya mengawali sebuah usaha, masyarakat satu desa, satu kelurahan bisa cepat tahu. Sekali lagi saya himbau ya kepada pejabat paling bawah, yaitu kepala desa dan lurah, mari bikin YouTube channel, ya. Mari kita bikin pusat-pusat info setiap RT, ya. Sehingga masyarakat ini merasa punya bapak, merasa punya bapak, ya. Bapak desa atau bapak kelurahan. Apa yang diinformasikan, ya, apa yang diprogramkan, ya, sehingga masyarakat itu tahu, ya. Jadi pada posisi sekarang tidak seharusnya masyarakat itu dibingungkan dengan adanya informasi yang nggak jelas. Ya, besar harapan kami pejabat paling bawah, mari kita ketuk hati kita, ya, kita ketuk hati kita untuk peka, untuk peduli, ya, untuk punya arti bagi masyarakat yang dipimpin, sehingga masyarakat itu merasa ada yang memimpin. Oh, kepala desa aku mengajak seperti ini, oh kepala desa aku programnya seperti ini, diharapkan masyarakat itu seperti ini. Ada kemudahan menyampaikan itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada sekian kalinya, ya. Kami mengajak, ya, wabil khusus kepala desa dan lurah bikin YouTube channel, ya, dan bikin sistem informasi satu pintu yang beranggotakan setiap RT satu pemuda tadi. Insya Allah jenengan akan menjadi pejabat-pejabat, menjadi kepala desa atau menjadi lurah yang akan betul-betul dikenang, ya, oleh masyarakat yang kamu pimpin. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.